Klinik bersama aku El, dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Dr. Weni selaku dokter mata yang praktek di Via Optical Klinik Grand Galaxy City, Bekasi Selatan. Nah, hari ini aku udah kumpulin nih beberapa pertanyaan dari sosial media Via Optical Klinik yang bertanya-tanya seputar kesehatan mata. Pertanyaan pertama itu, Dok, bagaimana cara menjaga kesehatan mata di tengah wabah coronavirus atau COVID-19? Oke, pertanyaannya adalah bagus sekali. Jadi memang kaitannya COVID-19 itu merupakan infeksi pada paru ya. Tapi tetap saja untuk matanya kita tetap harus perhatian lagi. Jadi apabila misalnya pasien-pasien dengan datang dengan dia batuk-batuk, pilek segala macam, kalau bisa sih tangannya itu tetap harus bersih, jangan sampai nanti droplet-dropletnya itu kena ke mata ataupun kena ke hidung dan yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya untuk matanya sendiri sebenarnya kan kaitannya itu agak sedikit kurang ya, antara paru dengan mata, tapi tetap segala bentuk droplet segala macam tangan itu jangan sampai kena ke mata gitu. Jadi bisa takutnya bisa ada terkontaminasi juga dengan tangan itu sendiri sih. Iya. Kemudian tetap cuci tangan yang bersih. Yang penting tangan harus higienis, harus rajin cuci tangan. Cuci tangan yang benar ya, pakai hand sanitizer juga. Biar enggak bakteri kan sama virus-virus itu kan kadang kita kan suka macam-macam tuh megangnya, kadang kita juga ada di tempat umum, kadang kita nggak tahu bakterinya tuh banyak banget, virusnya banyak banget, jadi kalau kita sengaja pegang mata itu pasti terkontaminasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dok, apa itu lazy eyes? Apakah sama dengan mata tua? Biasanya lazy eye itu atau kita sebut sebagai mata malas itu biasanya terjadi pada anak-anak yang dimana fungsi penglihatan pada anak-anak itu tidak mencapai optimal seperti orang seperti normal gitu. Normalnya dia bisa melihat katakanlah optimalnya dengan skala cat itu sampai 6/6, namun pada yang mata malas dia biasanya tidak mencapai 6/6 atau bisa di 6/18. Nah, biasanya dan hal ini disebabkan biasanya setelah kita evaluasi di bagian matanya ternyata tidak ditemukan apa-apa. Jadi memang hal ini bisa disebabkan karena misalnya dia ada minus atau hipermetrop yang tinggi yang tidak dikoreksi dengan baik, akibatnya saraf matanya udah keburu malas untuk menangkap input yang masuk ke dalam matanya gitu. Nah ini yang disebut sebagai mata malas. Jadi fungsi penglihatan pada anak itu tidak optimal seperti pada mata normal. Jadi berbeda dengan mata tua. Kalau mata tua mungkin terjadinya pada orang yang tua yang biasa disebabkan karena katarak segala macam gitu. Tapi kalau pada anak biasanya fungsi penglihatannya itu tidak mencapai optimal dan ini harus digali lagi. Penyebabnya bisa apa saja. Bisa dia karena mata juling, tadi bisa karena miopnya terlalu tinggi, segala macam harus dievaluasi. Kenapa si anak ini matanya tidak mencapai optimal? Kalau mata malas sendiri itu treatmentnya seperti apa, Dok? Mata malas sendiri tergantung tadi saya bilang tergantung dari penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya karena juling jadi matanya tidak proporsi melihat lurus, ya koreksi julingnya. Tapi kalau misalnya karena miopnya tinggi, rabun jauhnya tinggi, atau rabun dekatnya tinggi, rabun hipermetropnya tinggi, ya kita koreksi juga. Jadi kita koreksi maksimal, kita pasang kacamata yang sesuai dengan koreksi yang dia butuhkan gitu. Setelah itu kita evaluasi kembali. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Keluarga saya ada riwayat glaukoma. Apakah saya berkemungkinan terkena glaukoma juga? Apakah saya perlu pemeriksaan glaukoma juga, Dok? Ya, jadi untuk glaukoma sendiri memang penyakit yang bisa diturunkan ya. Bisa penyakit yang diturunkan. Jadi kalau memang kita punya warga dengan riwayat glaukoma ataupun misalnya kalau tidak diketahui misalkan bapak ibunya ada riwayat kebutaan, ya sebaiknya pada usia 40 tahun kita dilakukan pemeriksaan glaukoma meskipun tidak ada keluhan ya. Biasanya kita akan lihat lagi bagaimana keadaan matanya, sudut mata depannya, apakah dia
dangkal atau tidak. Jika tidak ada keluhan yang berarti, tekanan lambungnya bagus, paling akan dievaluasi lagi nanti per 6 bulan atau per tahun. Tapi jika ternyata saat awal ditemukan tekanan bola matanya tinggi, secara kebetulan ya kita evaluasi lagi gitu. Kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan lagi untuk memastikan apakah seseorang ini terkena glaukoma atau tidak. Berarti pernah dengar nih dok, kalau misalnya penyakit glaukoma ini tuh pada saat tahap awal itu kayak nggak menunjukkan gejala-gejala yang signifikan ya gitu. Iya betul. Jadi memang glaukoma sendiri dia itu ada tipenya bermacam-macam ya. Jadi ada yang dia datang dengan serangan yang akut, datang dengan serangan yang kronik. Mungkin kalau dia datang dengan serangan akut, kita bisa ketahui pasien itu datang akan dengan keluhan mata buram, merah, sakit kepala, mual, muntah, dan itu biasanya bisa kita langsung tegakkan diagnosisnya. Namun ada beberapa pasien yang kita sebut glaukomanya sudah terbuka, dia datang dengan keadaan yang cukup kronik, jadi dia tidak ada keluhan sampai lambang pandangnya sudah menyempit. Nah, baru dia berasa mungkin ada sesuatu dengan mata saya. Nah, di situ dia baru ketahuan, tapi mungkin sudah terlambat. Jadi memang kalau kita ada keluarga dengan glaukoma, baiknya kita periksa secara berkala. Utamanya perempuan usia 40 tahun, biasanya pada ras-ras yang Cina itu lebih banyak, itu sebaiknya diperiksa. Jadi penting banget nih pemeriksaan mata secara rutin, bahkan walaupun kita nggak ngerasain keluhan sama sekali ya dok ya, karena glaukoma itu sendiri ternyata nggak menunjukkan gejala-gejala yang sangat signifikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau screening glaukoma, kalian bisa datang langsung ke Via Optika Klinik, karena di Via Optika Klinik kita melayani pemeriksaan mata lengkap, salah satunya itu screening glaukoma. Jadi itu aja nih dok, beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang di sosial media Via Optika Klinik. Nah kalau misalnya pertanyaan kalian belum terjawab, nanti tunggu aja episode berikutnya, karena nanti akan kita bahas secara detail langsung sama dokter mata yang ada di Via Optika Klinik. Terima kasih ya dok ya atas waktunya udah mau ngerepotin nih. Oke, jangan lupa follow dan subscribe seluruh sosial media platform Via Optika Klinik, khususnya YouTube-nya Vio. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tinggalin komen di bawah. Oke, dadah, sampai jumpa dok.